Ya, selamat sore Ibu-ibu yang saya kasih dalam Kristus, dalam persekutuan Ibu Lydia YPDPA. Saya percaya keadaan kita semua dalam pemeliharaan Tuhan, kita dalam keadaan baik dan bersyukur, kita punya kesempatan lagi beribadah kepada Tuhan, meskipun tidak bertemu langsung. Tapi saya percaya Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita di tempat kita masing-masing. Terima kasih untuk persekutuan Ibu Lydia yang memberikan kesempatan, kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema hidup bergaul dengan Tuhan. Sebelum kita memulai atau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, yang bertahta di sorga, Allah yang kami sembah, yang kami kenal dalam Yesus Kristus, Tuhan Anak-Mu yang tunggal. Kami menaikkan segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagimu atas kemurahan-Mu, atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Saat ini Tuhan, setelah kami menaikkan pujian, penyembahan kami rindu untuk mendengarkan Tuhan berbicara melalui pemberitaan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Karena itu Engkau sendirilah yang memampukan hamba-Mu dalam menyampaikannya dan memampukan kami semua untuk memahami. Demikian juga untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita membaca dari kitab Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ayat yang ke-7. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ya, hidup bergaul dengan Tuhan. Salah satu orang yang bisa kita jadikan sebagai teladan, sebagai pedoman adalah Nuh. Di tengah-tengah dunia yang sedang mengalami kemerosotan moral, Nuh sekeluarga setia kepada Tuhan, selalu bersekutu dengan Tuhan. Sehingga ketika Allah sebenarnya sedang menyesal dan bahkan berniat untuk memusnahkan semua makhluk di bumi. Tetapi di sini dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dalam satu terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan, Nuh menyenangkan hati Tuhan. Nuh menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus, bagaimana kita bisa menjalani hidup yang baik, bergaul dengan Allah di tengah-tengah dunia yang tidak stabil, di tengah-tengah dunia yang berubah-ubah ini? Itu membutuhkan satu komitmen, saudara-saudara. Dan itulah yang dilakukan, yang ditunjukkan, yang dijalani oleh Nuh dengan anggota keluarganya. Satu keluarga saja yang menjalani hidup benar di hadapan Allah pada waktu itu. Kalau kita melihat di dalam pernyataan Rasul Petrus, dia mengatakan bahwa Nuh itu sebagai pemberita kebenaran, atau istilah modern itu adalah sebagai agen kebenaran. Ya, sebagai agen kebenaran. Dalam 2 Petrus 2 ayat 5 dikatakan di sini, dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya
menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Jadi di sini dikatakan hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu atau agen kebenaran itu. Kalau saya mempelajari kehidupan Nuh ketika dia mendapat kasih karunia dari Allah hingga datangnya air bah, itu ada rentang waktu selama 100 tahun. Tidak diberitahukan berapa lama dia membuat bahtera itu, tetapi ada waktu 100 tahun. Mungkin banyak orang yang mengolok dia, mengejek dia. Dia membuat bahtera di atas gunung. Itu adalah suatu tindakan yang tidak rasional, saudara-saudara. Tapi karena dia adalah orang yang bergaul dengan Allah, dia melakukan apa saja yang disuruh Allah untuk dilakukannya, meskipun hal itu tidak masuk akal. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya, tentu tidak terlepas daripada keakraban Nuh dengan Tuhan. Ya, pergaulan Nuh dengan Tuhan seperti kata tema kita pada sore hari ini, ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi hidup bergaul dengan Allah. Padahal kita adalah manusia, kita adalah orang berdosa, kita daging, Allah itu roh, Allah itu kudus. Kenapa kita bisa bergaul dengan dia? Itu adalah karena kehendak Allah sendiri, karena Allah sendiri yang membuka hubungan, membuka relasi antara kita dengan dia melalui kehadirannya yang walaupun tidak kelihatan. Ibu yang saya kasihi dalam Kristus, jika kita bergaul dengan Tuhan, maka kita perlu memiliki 3 hal ini. Atau kalau kita mau melihat bukti apakah kita bergaul dengan Allah atau dengan Tuhan atau tidak, ada 3 hal yang mau saya ajak ibu-ibu untuk kita renungkan pada sore hari ini, yaitu mengenal Tuhan. Jadi unsur pertama orang bergaul dengan Tuhan itu adalah dia mengenal Tuhan. Dan yang kedua adalah dia mengasihi. Jadi mengenal itu sangat penting, tetapi harus juga dia mengasihi Tuhan. Lalu yang ketiga, dia menghormati. Artinya dia takut akan Tuhan. Dia menghargai Tuhan dalam segala keberadaan hidupnya. Nah, kita mau melihat hal ini satu persatu. Yang pertama, mengenal Tuhan. Mengenal di sini berarti dia tahu siapa. Jadi Nuh ini saya yakin dalam pengenalan ini dia tahu siapa Tuhan yang dia percayai di antara banyaknya Allah bangsa-bangsa pada waktu itu, Allah suku-suku pada waktu itu. Dia mengenal, artinya dia tahu siapa yang dia percayai. Gak mungkin dia mempercayai pribadi yang dia tidak tahu. Ya. Ini sangat penting. Kenapa dia bisa bergaul? Karena dia mengenal. Artinya di sini mengenal, dia tahu siapa yang dia percaya. Kemudian di sini juga kita melihat bagaimana dia mengenal, artinya dia tahu siapa yang dia sembah. Karena ini adalah hubungannya dengan Tuhan. Kalau manusia tentu tidak ada unsur siapa yang dia sembah. Tapi siapa yang dia percaya dan siapa yang dia sembah. Dan kemudian juga perlu kita tahu di sini. Kalau Nuh bergaul dengan Allah, dia mengenal Allah, berarti dia tahu siapa yang mengasihi dia dan yang dia kasihi. Kenapa banyak orang berubah setia? Kenapa orang banyak meninggalkan Tuhan? Padahal di awal-awal kekristenannya, mungkin dia seorang yang sangat bersemangat mengikuti ibadah. Bahkan ada orang yang
sudah terlibat dalam pelayanan tapi meninggalkan Tuhan. Tentu unsur ini sangat penting karena dia tidak mengenal dengan benar siapa yang dia percayai selama ini. Dia mungkin hanya ikut-ikutan sama orang, hanya karena pertemanan. Dia mungkin tidak tahu, tidak mengenal siapa yang dia sembah. Jadi dia hanya mengikuti pola-pola ibadah, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Tetapi tidak sampai kepada satu titik perjumpaan atau persekutuan dengan Tuhan itu. Dia tidak rasakan. Dia hanya ikut euforia saja. Orang bernyanyi, ya dia ikut bernyanyi. Ya orang berdoa, dia ikut berdoa. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus, ibu-ibu yang saya kasih dalam Kristus, kalau orang bergaul dengan Allah, hal pertama yang harus dia miliki adalah dia mengenal Allah. Ya. Ini kuncinya. Yesus mengingatkan kita dalam doanya untuk murid-muridnya. Dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga, Yesus berkata, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Wow. Ternyata kunci hidup menerima hidup yang kekal adalah mengenal Allah satu-satunya yang benar. Karena ada banyak yang disebut Allah oleh suku-suku bangsa, oleh agama-agama. Tapi hanya ada satu Allah yang benar. Itu yang dikatakan Yesus. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Siapa satu-satunya Allah yang benar? Yaitu Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang kemudian datang ke dalam dunia dalam rupa manusia melalui Yesus Kristus. Itu sebabnya dikatakan di sini, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus itu. Jadi saudara-saudara, kalau engkau mau hidup bergaul dengan Allah, kau harus bertemu, kau harus mengenal Allah satu-satunya yang benar ini. Siapakah dia? Dia adalah Allah yang disembah oleh Nuh, yang disembah oleh Allah, yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel. Dan yang menjadi penyataan dia yang paling terakhir, yang mutakhir, yang paling tinggi adalah ketika dia datang dalam keadaan manusia, yaitu Yesus Kristus. Seperti katakan penulis Ibrani. Kalau pada zaman dahulu Allah menyatakan dirinya dengan berbagai macam cara, tetapi pada zaman akhir dia menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus. Ini poin yang pertama. Bergaul dengan Allah berarti saudara mengenal Allah, yaitu satu-satunya Allah yang benar. Siapa dia? Yaitu Allah yang telah datang ke dalam dunia melalui Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Lalu yang kedua, bergaul dengan Allah berarti mengasihi. Ya, mengasihi Allah. Kasih merupakan landasan suatu hubungan. Baik itu hubungan kita dengan Allah, baik itu hubungan kita juga dengan sesama. Tidak ada hubungan yang akrab, yang erat. Tidak ada hubungan yang bisa bertahan kalau tidak didasari dengan kasih. Kalau hubungan dijalin dengan keuntungan, itu bisa sewaktu-waktu pecah. Kalau hubungan hanya dijalani dengan satu kepentingan,
itu tidak abadi. Tetapi kasih. Jadi kalau kita bergaul dengan Allah, itu hanya bisa terjadi kalau kita mengasihi Allah. Ya. Kalau kita mengasihi Allah. Dan kita bersyukur Allah yang kita kasihi itu dan kenapa kita bisa mengasihi Dia, bagaimana kita bisa mengenal kasih itu sehingga kita bisa mengasihi dengan benar, adalah karena Allah sendiri yang telah terlebih dahulu mengasihi kita dan seterusnya mengasihi kita. Dalam Yeremia dikatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, maka aku akan melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Artinya Allah mengasihi kita meskipun kita berubah. Kadang-kadang kita jatuh dalam dosa, Dia tetap membimbing kita. Tapi Dia mau kasih kita itu selalu meningkat, semakin hari semakin baik. Ya, semakin disempurnakan. Kasih. Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 21, kalau kita sebagai orang yang memperkenankan Dia, ya kita harus mengasihi Dia, dan itu dibuktikan dengan kita melakukan perintah-perintahnya. Yohanes 14 ayat 21, Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, kata Yesus. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ini penting. Jadi kalau kita tidak mengasihi Yesus, tidak mengasihi Tuhan, kita tidak mungkin bisa bergaul dengan Dia. Karena di sini dikatakan, kalau kita mengasihi Dia dengan jalan melakukan perintahnya, maka Yesus mengatakan, aku akan menyatakan diriku kepadanya. Kalau orang tidak mau bertemu dengan kita, nggak mungkin kita bisa bergaul dengan Dia. Artinya kalau Allah tidak menyatakan dirinya kepada kita, tidak mungkin kita bisa bergaul dengan Dia. Itulah yang dikatakan oleh Yesus dalam firman ini. Saudara-saudara, mengasihi. Ya, kita semua tahu. Dalam satu lagu dikatakan kasih, kasih, kasih. Alkitab itu kalau dirangkum itu bisa dalam satu kata, yaitu kasih. Nah, kalau dikembangkan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Ya. Itu sejalan, saudara-saudara. Jadi Nuh, kenapa dia bisa bergaul dengan Allah? Karena dia juga mengasihi Allah yang mengasihi dia. Dia kenal siapa Allah itu. Selain dia Allah yang maha kuasa, dia juga Allah yang maha pengasih. Dan Nuh percaya penuh kepada Allah itu. Sehingga dia tidak terbawa arus. Tidak terpengaruh dengan keadaan pada saat itu. Walaupun hanya satu keluarga. Tidak gampang, ibu-ibu, bisa mempertahankan satu idealisme meskipun kita anggap itu benar kalau yang lain semua sudah melakukan hal yang berbeda. Tapi kalau kita mengenal siapa yang kita kasihi dan yang mengasihi kita, siapa yang kita sembah, apapun yang terjadi, kita tidak akan meninggalkan Tuhan. Puji nama Tuhan. Ini yang kedua. Jadi yang pertama, bergaul dengan Allah karena kita mengenal Dia. Bergaul dengan Allah karena dan kalau kita mengasihi Dia yang sebenarnya sudah terlebih dahulu dan terus mengasihi kita. Lalu yang ketiga, bergaul dengan Tuhan adalah menghormati Dia. Jadi dalam pergaulan tentu ada saling mengenal. Saling mengenal inilah kita bisa saling menghargai. Ya, kalau kita bergaul dengan manusia, karena manusia itu tidak sempurna, dia punya kelebihan, dia punya kelemahan. Ya kita perlu menghormati dia. Apa kebiasaan-kebiasaan dia, tidak boleh kita memaksakan diri kita. Itu kalau kita bergaul dengan sesama manusia. Tapi bergaul dengan Allah dalam arti menghormati Dia di sini adalah meskipun Dia bisa bersekutu dengan kita, Dia berbicara dengan kita, Dia mengasihi kita. Tapi kita tidak boleh lupa satu hal,
Dia adalah Allah yang harus dihormati, yang harus diagungkan, yang harus dimuliakan. Artinya kita akui keberadaannya sebagai Allah, kita takut akan dia, meskipun dia dekat dengan kita karena kasihnya kepada kita. Ya, ini sangat penting. Salomo dalam Amsal yang dikatakan yang ditulisnya, dalam Amsal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Apakah dikatakan di sana? Amsal 3 ayat 5 dan ayat 5 sampai ayat 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pertama di sini ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Artinya apa? Apapun yang dikatakan oleh Tuhan, kita harus terima itu sebagai sesuatu yang benar. Apapun yang disuruh oleh Tuhan kita lakukan. Kita harus lakukan karena kita percaya bahwa itu pasti benar meskipun tidak masuk akal. Dengan segenap hatimu. Dan ditambahkan di sini, dilanjutkan di sini ayat yang ke-6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Apa artinya akuilah dia dalam segala lakumu? Apa yang kau kerjakan? Percaya bahwa ketika engkau melakukan itu hanya karena Tuhan yang memberikannya, mengizinkannya, menolongnya. Bahkan sekalipun kita dalam kesukaran, dalam pergumulan, itu juga karena Tuhan menghendaki sesuatu yang baik bagi kita. Makanya dikatakan, akuilah dia dalam segala lakumu. Jadi bukan hanya kalau keadaan baik baru kita katakan, oh ini adalah campur tangan Tuhan. Oh Tuhan hadir di sini. Tidak. Dalam segala hal, akuilah dia. Kita terima semua yang diberikan, yang diizinkan Tuhan, kita terima dengan baik. Kita terima dengan sukacita. Ya sama seperti kita bergaul dengan seseorang. Kita terima dia apa adanya. Kita tidak mungkin memburuk-burukan dia walaupun dia punya kelemahan. Itu orang. Sedangkan ini adalah Allah yang sempurna, yang tidak mungkin salah, tidak mungkin menyesal seperti manusia. Sehingga tidak ada alasan untuk meragukan dia dalam hal sekecil apapun yang dia perintahkan kepada kita, yang dia suruh untuk kita lakukan. Bukankah itu yang dilakukan oleh Nuh? Terbukti, Nuh mengakui Allah itu dalam segala lakunya. Dia suruh buat bahtera yang besar, dia lakukan. Tuhan berikan semua ukurannya, bahannya apa, Tuhan semua yang mengatur. Nuh kerjakan, Tuhan buat begini tingginya, lebarnya segini, Nuh kerjakan. Buat bahannya dari sini, Nuh kerjakan. Masukkan semua binatang-binatang yang halal dan yang haram, Nuh kerjakan. Disuruh menentunya, Nuh kerjakan. Saudara-saudara, itu tidak gampang. Itu tidak gampang. Bagaimana Nuh yang biasanya hidup bebas, setelah selesai bahtera didirikan, disuruh dia masuk dalam bahtera dan tinggal bersama-sama dengan hewan, dengan binatang-binatang, dia tinggal bersama-sama. Itu apa, saudara-saudara? Itu terlalu bodoh, terlalu konyol secara logika. Tuhan mau bawa apa? Tetapi Nuh mengakui, dia ikuti, dia turuti apa yang disuruh Tuhan untuk dilakukan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita mau menjalin hubungan yang baik, bergaul dengan Allah, kita harus menghormati dia. Hormati dia sebagai Tuhan. Jadi kalaupun kita berdoa, mendekatkan diri bersekutu kepada Tuhan, jangan hanya kalau kita membutuhkan sesuatu, hanya menyatakan keinginan kita, keperluan kita. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Kristus,
bergaul dengan Tuhan merupakan hal yang indah. Ya, di masa-masa saya dididik dalam satu lembaga pendidikan teologi, kami diajar untuk bergantung kepada Tuhan, bergaul dengan Tuhan, banyak doa. Apa yang kau butuhkan, jangan kamu mencari, apalagi mengandalkan manusia. Berdoa. Dan disitulah saya semakin mengerti arti bergaul dengan Tuhan. Dan disitulah saya semakin mengenal Dia, semakin merasakan kasih-Nya. Dan juga bagaimana mengasihi Tuhan. Dan yang tidak boleh kita lupakan, yang saya alami adalah bagaimana menghormati Dia. Ya, menghormati Dia sebagai Tuhan. Jadi ibu-ibu yang saya kasih dalam Kristus, sebagai contoh yang ditunjukkan oleh Nuh ini kepada kita, kita menemukan bagaimana hidup bergaul dengan Allah. Allah sudah menyatakan kasih-Nya yang begitu besar dalam kehidupan kita melalui Yesus Kristus, sehingga kita bisa mengenal Dia, kita bisa bersekutu dengan Dia, yang disebut sebagai Immanuel itu, saudara-saudara. Karena itu sekarang kita yang sudah memiliki satu penyataan yang lebih khusus lagi tentang siapa Allah itu, maka saya percaya kita bisa memiliki hidup seperti itu. Dia bergaul dengan Allah, apapun yang terjadi. Masa-masa sukar seperti saat ini, kalau saya dengan ibu-ibu sekalian ada sampai hari ini semuanya karena pemeliharaan Tuhan. Begitu berat tantangan yang kita hadapi, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu, 3 hal yang perlu kita renungkan pada sore hari ini. Hidup bergaul dengan Tuhan berarti kita mengenal Dia. Mengenal sebagai satu-satunya Allah yang benar, yang telah mengutus Yesus Kristus. Yang kedua, kita harus mengasihi Dia, yang sudah terlebih dahulu dan terus mengasihi kita. Dan yang ketiga, kita harus menghormati Dia sebagai Allah yang harus dipuji dan disembah sampai selama-lamanya. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita mau berdoa. Saudara memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita berdoa untuk persekutuan Lydia, berdoa untuk pelayanan IPDPA, dan kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan pada sore hari ini. Sebagaimana kehidupan Nuh yang saleh sebagai pemberita kebenaran, agen kebenaran, dia hidup bergaul dengan Tuhan. Dia tidak hanyut oleh arus ketika terjadi kemerosotan moral pada zamannya. Dia tetap berpegang teguh kepada keyakinannya beserta keluarganya. Dan itu semua terjadi karena dia mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Karena dia mengasihi Engkau yang mengasihi dia dengan kasih yang sempurna. Demikian juga karena dia menghormati Engkau sebagai Allah yang harus dipuji dan disembah. Dan biarlah kami seperti Nuh, untuk terus menjaga persekutuan kami, hubungan pribadi kami dengan Tuhan, bergaul dengan Engkau. Karena kami sudah mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar, melalui iman percaya dalam Yesus Kristus. Dan kami mau mengasihi Engkau sebagaimana Engkau mengasihi kami, dan akan menghormati Engkau. Dalam keadaan apapun, kami tidak akan menyalahkan Engkau pada saat keadaan kami kurang baik. Karena Engkau adalah Allah yang baik, Kau mengizinkan semua itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu. Dan saat ini kami serahkanlah hidup kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Segala keberadaan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Jikalau kami ada dalam pergumulan-pergumulan hidup, baik itu
pergumulan oleh karena gangguan kesehatan karena sakit. Bagi yang mendengarkan firman ini, Tuhanlah menjamah dan menyembuhkan. Pergumulan oleh karena kebutuhan secara ekonomi, kami percaya Tuhan yang mencukupkan. Dan juga pergumulan kami di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, semua kami serahkan kepada Tuhan. Engkaulah penolong kami yang maha kuasa, yang baik, dan yang setia. Tuhan, terimalah juga persembahan yang kami berikan kepadamu. Dari berkat yang Tuhan percayakan kepada kami, kami mau memberikan yang terbaik. Biar itu berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan hamba memohon supaya Engkau memberkati setiap ibu-ibu, siapapun yang mendengarkan, supaya mereka yang memberi karena dengan sukacita karena mengasihi Tuhan, diberkati oleh Tuhan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa untuk persekutuan Ibu Lydia, supaya Tuhan memberkati setiap anggota Ibu Lydia dimanapun berada. Supaya mereka juga boleh tetap menikmati ibadah meskipun belum bisa tatap muka. Kami juga berdoa untuk persekutuan di Yayasan YPDPA, berkati setiap komisi, baik itu komisi anak, siswa remaja, pemuda mahasiswa, orang tua dan para pekerja, dan juga di luar kota. Kami serahkan semua, para pelayan, staf, pengurus setiap komisi pelayanan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Tuhan berkati semuanya. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, lembaga-lembaga pelayanan, supaya Tuhan memakai itu semua menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami dengan masalah yang kami hadapi, bahkan dunia hadapi, khususnya pandemi. Biarlah Tuhan yang akan menolong, sehingga takut akan Tuhan boleh menguasai setiap hati dan pikiran bangsa kami ini. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji termulialah nama-Mu. Serahkanlah ibadah kami, hidup kami. Kami akan mengakhiri ibadah kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus, arahkanlah pandangan-Mu kepada Tuhan dengan iman, dan terimalah berkat dari Allah. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dalam persekutuan Roh Kudus akan menyertai dan memberkati engkau, mulai saat ini sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita katakan nyanyian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Shalom. Tuhan memberkati. Sampai ketemu kembali. Dimanapun kita berada, mari kita senantiasa setia kepada Tuhan.